Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mustafa Alif. Nomor peserta PPG 3275 341063. Nomor induk mahasiswa PPG 2532 121 407. Mengajar di sekolah SMAN 2 Kota Bekasi. Program studi pendidikan agama Islam, asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Masain Surakarta akan mempersembahkan video pembelajaran tentang Fastabiqul Khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja menurut pandangan Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Masya Allah, luar biasa. Masih semangat? Masih ingat tidak hari ini kalian akan belajar tentang apa? Khairat, Fastabiqul Khairat, di mana yang namanya Fastabiqul Khairat itu ya dalam bahasa Arabnya, tapi dalam bahasa Indonesianya itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun sebelum Bapak lanjutkan ke materi tersebut, ya alangkah baiknya kita awali dulu sama-sama dengan berdoa, ya. Karena apa? Doa itu perlu kalian ketahui anak-anak sekalian, senjatanya orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min wa huwa nurus samawati wal ardh, ya. Untuk itu supaya pembelajarannya itu bermakna, lebih mendalam, bahkan nanti ada manfaatnya yang bisa diambil oleh kalian baik di kehidupan bersama teman, keluarga, dan masyarakat luas. Berdoa terlebih dahulu akan dipimpin oleh siapa kira-kira? Ada yang mau? Saya, Pak. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan dong. Bersiap, teman-teman semua. Sebelum kita mulai pelajaran pertama pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut kepercayaan Islam. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita berdoa, anak-anakku sekalian, ya, ada hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW pernah bersabda,
bahwa hubul waton minal iman, cinta kepada tanah air merupakan bagian daripada iman. Ya, untuk itu kita jangan lupa juga ya, karena sebagai orang Indonesia tentunya kita harus kenal juga tentang lagu Indonesia Raya. Untuk itu, siapa yang mau mimpin ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipersilakan. Salabiyah, silakan. Masya Allah. Ya, kasih aplaus dulu buat Salabiyah. Teman-teman, mulai berdiri semuanya. Ya. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Masya Allah, alhamdulillah ya. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nanti tolong ya, yang tidak hadir kemudian yang telat ya, sampaikan. Kelompok 1, siapa yang tidak hadir? Masya Allah, alhamdulillah. Lalu untuk kelompok 2, adakah yang tidak hadir? Siapa? Kenapa? Kesiangan, gak apa-apa ya. Tapi kalian sudah hadir lebih awal. Kasih tepuk tangan buat yang sudah hadir. Lalu kelompok 3, Di Fitri sakit. Oh, Deri telat. Mau mana? Deri, coba ke sini kamu. Karena kamu telat, ya. Sekarang kan Bapak akan mengajarkan tentang Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Nah, ini dalam bentuk apa istilahnya, support ya dari ya di pelajaran Bapak, supaya besok lebih memperhatikan waktu ya, biar tidak telat lagi, karena kan itu bagian dari etos kerja
ya. Kira-kira apa yang ingin dilakukan? Oh ya, bantu ini, masya Allah. Silakan duduk di sana. Ya, itu ya, buat nanti berdiri ya, siap ya. Jadi itu anak-anak sekalian ya. Baik. Bersyukur kepada Allah dan anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, ya, kekuatan, kemampuan untuk melangkahkan dari rumah masing-masing kalian, tiada lain dan tiada bukan, menuntut ilmu ke mana? Ke SMA 2, ya. SMA 2. Semangat dong, ya. Nah, di dalam ketika kita punya niatan yang baik, tentunya harus dengan hati yang tulus, yang ikhlas, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang meraih kesuksesan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, next there. Ada beberapa hal anak-anakku sekalian yang tentunya kalian harus perhatikan. Nanti untuk tugas kelompoknya nanti mohon diperhatikan tugasnya apa saja, ya. Nah, sebelum ke tugas kalian, nah, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi kesuksesan sejati tidak bisa diukur dengan pencapaian materi anak-anak sekalian. Ya, ini ya patut kita perhatikan, ya. Tetapi juga dari dampak positif yang kita berikan kepada lingkungan sekitar. Konsep ini menggabungkan dua elemen penting, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja yang kuat sebagai kunci untuk mencapai kesuksesan yang bermakna dalam kehidupan. Ya, hanya di pembelajaran kali ini tentunya kalian harus semangat ya dalam menggapai cita-cita yang kalian harapkan. Oke, berikutnya. Lalu yang berikutnya ada definisi dan esensi. Apa sih definisi dan esensi? Ada yang mau menyampaikan? Kelompok 1 silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masya Allah, kasih tepuk tangan buat Kira. Ya, silakan. Ya, definisi yang pertama itu adalah untuk semangat untuk saling memotivasi, menginspirasi dan berkolaborasi dalam melakukan perbuatan positif. Kedua, ada peningkatan kualitas diri secara kolektif, bukan pada superioritas individu. Ketiga, agak dekat nggak apa-apa? Ya. Ketiga, ini bukan tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang mengungguli diri sendiri dalam memberikan kontribusi terbaik. Keempat, itu adalah sarana untuk mengukur dan mengevaluasi dampak positif dari tindakan dan kinerja yang dilakukan. Untuk kelima, itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan pada setiap individu dan organisasi. Masya Allah, kasih tepuk tangan dulu. Sekali lagi buat Kiral ya, sudah semangat. Jadi ada 5 ya di definisi dan esensi. Nah, yang tadi sudah disampaikan oleh Kiral. Next. Lalu berikutnya adalah anak-anak sekalian, implementasinya apa saja? Pertama, lingkungan kerja. Kedua, masyarakat. Ketiga, pendidikan. Nah, lingkungan kerja yang bagaimana? Lingkungan yang tentunya di dalamnya itu harus saling support, ya, harus saling bantu-membantu. Kalau dalam bahasa Arabnya itu wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa. Dalam hal kebaikan, ya. Atau misalkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, ya. Dan kita semua ini kan ditakdirkan oleh Allah, ya, berbeda-beda kiblatnya. Atau dalam bahasa Indonesianya itu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi punya tujuan, cita-cita yang sama untuk memberikan yang terbaik.
Nah, menciptakan budaya kolaborasi yang inklusif di mana setiap individu merasa dihargai dan termotivasi untuk menyumbangkan ide-ide terbaik. Gitu lingkungan kita bekerja itu harus kolaborasi satu sama lain. Gak boleh kita saling istilahnya sendiri-sendiri ya. Lalu yang kedua, di masyarakat mengalahkan kegiatan sosial yang melibatkan partisipasi aktif. Tuh, contohnya apa saja? Gotong royong, apalagi? Musyawarah. Kelompok 3 apalagi? Ketua RT termasuk, yaitu bagian dari menciptakan kebaikan, ya. Lalu pendidikan mendorong siswa untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek berorientasi pada pemecahan masalah. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan tugas kalian. Ya, kelompok 1 tugasnya apa, kelompok 2 tugasnya apa, dan kelompok 3 tugasnya apa. Next. Oke. Nah, lalu dalil apa yang bisa kita yakin ya dengan melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari? Allah Subhanahu wa taala berfirman nih di dalam Quran surat Al-Maidah. Siapa yang berani membacakan Quran surat Al-Maidah? Silakan. Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agak dekat aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul adzim. Masya Allah. Terima kasih Azhar. Oke. Next. Itu ya. Dalilnya Quran surat Al-Maidah, ingetin ayat 48. Artinya anak-anakku sekalian, dan kami telah menurunkan kitab yakni Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diutus sebelumnya dan menjaganya. Tuh, artinya anak-anakku sekalian, Quran itu pedoman kita semua. Ya, Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua. Bahkan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan anakku sekalian merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Maka kita beruntung anakku sekalian. Kita bersyukur ya kepada Allah menjadi umat terbaik, menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, tentunya kita pun harus bagaimana? Ayo, meneladaninya. Masya Allah. Kelompok 2, selain meneladaninya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya berkata yang sopan. Wah, David, Masya Allah, berkata yang sopan ya, seperti kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyakul khairon aw liyasmut. Ya, kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman dan kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berkatalah baik atau diam. Artinya dari sini anak-anak sekalian kita bisa meneladaninya. Ya, oke, next. Oke, berikutnya isi kandungan. Coba kelompok 3. Bapak mohon kelompok 3 untuk menyampaikan. Berdiri, nama, nomor absen. Perkenalkan semuanya, nama saya Putri Aruni, absen 34. Ya, silakan. Isi kandungan dari surat Al-Maidah yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar memutuskan perkara menurut Al-Qur'an dan tidak mengikuti hawa nafsu sehingga agak dekat, nggak apa-apa. kebenaran. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka semua berbeda-beda, intinya semuanya menyembah dan beribadah kepada Allah. Yang keempat, Al-Quran merupakan penyempurnaan kitab sebelumnya dan perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Terima kasih. Ada nggak kolerasinya dengan apa yang tadi Bapak sampaikan? Dengan yang disampaikan dari kelompok 3? Ada kan? Masya Allah tuh. Jadi Al-Quran itu penyempurna dari semuanya, ya. Makanya beruntung banget ya. Tinggal kitanya mau nggak membukanya. Oh iya, kenapa sih motivasi harus buka dulu? Karena kalau sudah buka, ya udah otomatis ya Evelyn ya, udah mau membacanya, ya kan? Setelah membacanya ngapain lagi? Aura mengamali ada dalam isi Al-Quran, Masya Allah. Terus setelah mengamalinya, Azhar, apalagi? Mengambil hikmahnya, ya, mengambil hikmahnya. Banyak sekali hikmah yang bisa kita lakukan, ya, hikmah yang bisa kita terapkan dari Al-Quran tersebut. Next. Oke, yang berikutnya, mengapa kita diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan? Kelompok 2. Boleh, silakan. Berdiri boleh. Perkenalkan, saya Tamu Firdi, absen 4. Kenapa kita harus berlomba-lomba? Oh, maaf. Kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kita sesama umat harus menjaga silaturahmi kita, menjaga sesama itu. Tapi kita juga harus berkompetisi dengan baik agar di dunia kita bisa aman dan di akhirat juga bisa Selamat. Alhamdulillah. Terima kasih Arya. Oke. Next. Berikutnya. Next. Oke, tadi manfaatnya silakan kelompok 3. Langsung saja. Ya. Kelompok 3 manfaatnya. Manfaat dari etos kerja dalam surat Al-Maidah itu yang pertama meningkatkan motivasi intrinsik untuk berbuat baik dan memberikan kontribusi positif. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang positif, suportif, dan inklusif. Yang ketiga, memperkuat hubungan sosial dan rasa persaudaraan. Yang keempat, meningkatkan citra diri dan kebahagiaan pribadi. Yang kelima, meningkatkan citra diri dan kebahagiaan. Coba ada nggak tambahannya dari tadi?
yang ditugaskan? Ya, silakan. Yang pertama, menumbuhkan semangat untuk berbuat baik. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri dan kerja. Yang ketiga, menciptakan masyarakat positif. Yang keempat, mendidik kejujuran dan tanggung jawab. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Masya Allah. Berikutnya, next. Nah, sebelum ke kesimpulan anak-anakku sekalian, berarti ada dua kelompok. Bapak harap dua kelompok ini tolong menyampaikan kesimpulan dari ya menurut versi kalian tentang pembelajaran pada hari ini ya. Kemudian dari kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, karena kelompok 3 sudah berarti nggak usah. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3 ya. Lanjut, silakan langsung saja mau kelompok 2 apa kelompok 1 biar cepat. Kelompok 2 dulu, silakan. Jadi aja. Agak deketan aja nggak apa-apa. Dekat ke depan. Ya. Boleh 2 orang, 3 orang? Ya 2 orang boleh. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, agak deketan ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Rizal Divina Fadia. Saya Cinta Rahaisa Fitri. Kami akan membuat kesimpulan dari surat 2 ayat 1-5 mengenai kerja. Pertama, menurut saya kesimpulannya itu adalah anjuran dalam Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan agar menjadi umat yang baik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga untuk memanfaatkan waktu dan menciptakan masyarakat. Masya Allah. Surat itu perintah beramal bukan hanya berkata-kata dan juga bertanggung jawab pribadi atas setiap perbuatan, dorongan untuk beramal ikhlas, jujur dan tanpa pamrih, dan juga setiap amal akan mendapatkan penilaian Allah, tidak peduli besar atau kecilnya tersebut. Sekian kesimpulan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu buat perwakilan kelompok 2. Ya, terima kasih nak. Ya. Selanjutnya kelompok 1. Ya. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan kesimpulan dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Saya Syafik Waidah. Oke, jadi buat dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48 itu menjelaskan tentang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan juga mengandung kebenaran yaitu dari kandungannya, dari turunnya maupun yang mengantara turun yaitu malaikat Jibril. Ya. Terus Quran Surat Al-Maidah ayat 48 juga mengajarkan untuk kita berkompetisi dalam kebaikan. Salah satu penerapan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 ini yang pertama itu bersedekah, kedua menolong sesama, ketiga menjaga lingkungan, yang keempat menyantuni orang miskin dan anak yatim di sekitar kita. Masya Allah, sudah cukup, tepuk tangan. Ya. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, jadi tiba saatnya kepada kesimpulan yang dari kelompok 1, kelompok 2, ya bahkan tadi kelompok 3 juga menyampaikan. Akhirnya Bapak perlu ada penyampaian juga ya tentang materi yang sudah Bapak sampaikan, diantaranya jadi meraih kesuksesan itu intinya kita harus berhasil dalam melakukan kebaikan, bukanlah kita yang hebat, bukan kita ya pula yang mulia, tapi karena Allah. Kemudian profesionalisme ini bagian dari fastabiqul khairat. Ya, jadi anak-anak sekalian banyak hal yang bisa kalian kolaborasikan, banyak hal yang harus kalian kembangkan ya, diantaranya karena istilahnya di pembelajaran ini tentunya peserta didik pun harus ikut berperan aktif karena metode pembelajaran yang Bapak pakai itu metode PBL ya. Masih ingat PBL itu apa?
Di dalamnya apa aja poinnya? Evelyn, Gadiza, Adipi, apa aja di dalamnya? Ya, keterampilan berpikir kritis. meningkatkan keterampilan berpikir kritis seperti kalian tadi tuh. Ya, masya Allah. Ya, itu diantaranya. Maka anak-anak sekalian, Bapak berpesan kepada kalian terus belajar dan kalian harus tetap semangat, ya, memberikan yang terbaik kepada siapapun. Ya, minimal buat diri sendiri, keluarga, guru, lingkungan sekolah, dan masyarakat yang luas lainnya. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Sebenarnya di materi pembelajaran kompetisi kebaikan itu ada beberapa metode, ada beberapa model yang perlu Bapak sampaikan. Ini hanya beberapa model. Ya, sebelumnya kan Bapak menyampaikan kayak model hafalan, ya, kemudian metode ceramah, dan ini kita coba diskusi tentang pemecahan masalah di dalamnya. Oke, sekian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.